Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan tentang 4 karakter dasar menurut Hippocrates. Setiap individu memiliki karakteristik kepribadian yang khas dan berbeda-beda. Dari beragam karakter tersebut, menurut Hippocrates, dibaginya ke dalam 4 karakter dasar manusia. 4 karakter dasar tersebut adalah sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Karakter sanguinis. Orang berkarakter sanguinis senang menjadi pusat perhatian, pintar bergaul, kocak, dan selalu tampil ceria. Memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Orang dengan karakter ini sepertinya tidak betah duduk diam berlama-lama. Ia adalah tipe pembosan. Seringkali apa-apa yang ia kerjakan dengan antusias di awalnya, ia tinggalkan begitu saja ketika ia telah bosan. Ciri khas dari tipe sanguinis adalah suka bicara, bersuara keras, mata yang berbinar-binar saat berbicara, tangannya bergerak-gerak, mudah dalam bergaul, dan antusiasme yang tinggi. Sanguinis tidak suka dikritik dan tidak diacuhkan. Mereka sangat suka orang yang mau mendengar, tertawa, memuji, dan menyetujinya. Sanguinis juga gemar beralasan dan membuat dalih untuk kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ketika kita merencanakan suatu kegiatan kelas, adakah di antara Anda atau siswa kita membuat gaduh suasana? Pekerjaannya bercanda dan tidak serius memberikan solusi buat kegiatan ini. Kadang-kadang usulannya aneh dan tidak nyambung. Untuk beberapa orang, tingkahnya ini mungkin dianggap menyebalkan dan mengganggu. Namun begitulah para sanguinis yang asik saja menikmati ketidakseriusannya dan selalu berusaha mencari perhatian orang-orang di sekitarnya. Penampilan sehari-hari para sanguinis memang menarik hati dan perhatian. Warna-warna yang dipilihnya cenderung cerah dan mencerahkan, kuning, berbunga-bunga misalnya. Ia menyukai mode yang tengah in dan agak takut kalau dibilang kuno dan ketinggalan zaman. Saat berbicara, tangannya tak mau diam dan ikut sibuk meragakan gerakan-gerakan tertentu. Bila Anda memiliki siswa bila Anda memiliki siswa dengan ciri-ciri seperti di atas, berbahagialah karena ia adalah makhluk Tuhan yang mampu mencerahkan hari-hari Anda dengan warna kepribadiannya yang menyenangkan. Hal penting yang ia butuhkan ketika Anda mendampinginya belajar adalah perhatian, kasih sayang, dan persetujuan. Sementara tugas Anda adalah mengorganisasikan mereka, mengendalikan pembicaraannya, dan menegaskan masalah disiplin waktu. Kekuatan dan kelemahan karakter sanguinis. Kekuatannya pandai bicara, menguasai audiens, antusias dan ekspresif, ceria dan penuh rasa ingin tahu, berhati tulus, mudah bergaul, pribadi yang menyenangkan, mudah memaafkan, menyukai hal-hal spontan. Kelemahannya, suka membesar-besarkan suatu hal, sulit untuk diam, pembosan, mudah ikut-ikutan, peragu untuk masalah yang serius, konsentrasinya rendah. Prioritas kerja dan waktu tidak bagus, cenderung egois, suka mencari-cari perhatian, dan sering berdalih. Ketika menghadapi siswa yang memiliki karakter kepribadian sanguinis, berikut adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenali kesulitan mereka dalam menyelesaikan tugas. Siswa sanguinis memang kerap memiliki masalah tanggung jawab. Kecenderungan untuk bermain seringkali melalaikan mereka terhadap tugas-tugas sekolah. Anda harus terus mendorong mereka untuk memahami arti sebuah tanggung jawab. Sadarilah bahwa mereka bicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Seringkali mereka terlambat menyadari kesalahan ucapan mereka.
Spontanitas mereka mungkin menjengkelkan Anda, namun Anda harus memaklumi dan menyadari bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh dengan ucapan mereka. Sadarilah bahwa mereka menyukai variasi dan fleksibilitas. Mereka tak menyukai sesuatu yang bersifat rutin dan membosankan. Menghadapi para sanguinis, Anda dituntut untuk dapat berpikir kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran Anda. Bantulah mereka untuk menyadari keterbatasan mereka. Terkadang para sanguinis tidak mampu menolak permintaan tolong dari siapapun, sehingga seringkali mereka kebanjiran janji yang harus mereka penuhi. Sebelum Anda memberikan tugas kepada seorang siswa sanguinis, yakinkan bahwa ia memang memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bantu mereka membuat agenda dan jadwal kegiatan. Siswa sanguinis memiliki kesulitan dalam membuat skala prioritas atas waktunya. Ajaklah mereka untuk membiasakan diri membuat agenda dan jadwal atas kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti. Pujilah untuk segala sesuatu yang mereka capai. Siswa sanguinis menyenangi pujian dari orang-orang di sekitarnya, terlebih bila Anda memujinya di depan halayak. Dengan pujian tulus yang Anda berikan kepadanya, ia akan terdorong untuk menyenangkan diri Anda dengan sebuah prestasi. Ingatlah bahwa mereka adalah orang-orang yang terpengaruh keadaan. Membentak dan menyuruhnya diam ketika ia mengeluarkan suara di dalam kelas hanya akan mendorong dia untuk semakin mengganggu Anda dan proses belajar mengajar dalam kelas. Berikan kesempatan padanya untuk berbicara sambil menekankan kepadanya bahwa ada saat di mana ia tidak boleh berbicara. Bawakan mereka hadiah, mereka sangat menyukainya. Terimalah bahwa mereka mendapatkan kesenangan dari apa yang akan memalukan orang lain. Para siswa sanguinis adalah anak-anak jahil, dalam tanda kutip, yang suka mengerjai teman-teman dan bahkan gurunya. Berikan pengertian kepada mereka bahwa keisengan mereka tak boleh melukai perasaan seseorang. Sadarilah bahwa mereka bermaksud baik. Ingatlah bahwa siswa-siswa sanguinis adalah matahari yang akan selalu mencerahkan hari-hari menyenangkan dalam kelas Anda. Karakter koleris. Orang berkarakter koleris suka berpikir cepat dan praktis, cenderung nekat dan agak gegabah. Dalam pergaulan, seorang koleris sangat disegani, sering dipuji dan dicaci karena ia adalah karakter pemberani yang gemar beradu argumentasi dan berdebat panjang mempertahankan pendapatnya. Koleris adalah makhluk yang percaya diri, selalu gelisah, cepat mengambil tindakan, menguasai dan memiliki intuisi dan firasat yang kuat. Ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan kontrol atas sesuatu. Karakter koleris tidak menyukai teman yang malas, melawan wewenang mereka, tidak loyal dan lemah. Kembali kita ingat-ingat pertemuan dalam kelas untuk merencanakan sebuah kegiatan. Adakah siswa kita yang sibuk memimpin pertemuan? Ia juga galak dan kerap berteriak-teriak, "Diam dong!" serta menyuruh serius pada mereka-mereka yang tidak memperhatikan jalannya pertemuan. Siswa kita yang koleris tak terlalu memperhatikan mode. Yang penting baginya sebuah penampilan harus bisa menambah kepercayaan dirinya untuk tampil memimpin. Warna yang dipilihnya adalah warna-warna berani dan mencolok mata, dan kadang-kadang agak norak ketinggalan zaman. Warna merah sering menjadi pilihan mereka. Bila kita memiliki seorang siswa yang bercirikan karakter koleris, maka berbanggalah, karena ia akan tampil menonjol di antara teman-temannya dan tampil sebagai pemimpin mereka. Hal terpenting dalam hidupnya adalah mencapai suatu tujuan yang telah ia tetapkan. Kita tinggal mengarahkan keinginan mereka dalam membuat sebuah keputusan, melatih kesabarannya, dan memberikan pemahaman bahwa tidak setiap orang harus seperti dirinya. Kekuatan dan kelemahan karakter koleris. Kekuatannya, senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif, bebas dan mandiri, berani menghadapi tantangan, menyukai tantangan, praktis dan bergerak cepat, produktif, memiliki visi dan tujuan yang jelas, unggul dalam situasi darurat, tidak mudah putus asa. Adapun kelemahannya, dominan, senang memerintah,
sulit untuk menikmati hidup, suka dengan kontroversi, terlalu kaku, emosi tidak simpatik, tidak sabaran, memanipulasi dan menuntut orang, gila kerja, sulit mengakui kesalahan dan minta maaf. Untuk menghadapi siswa kita yang memiliki kepribadian koleris, hal-hal berikut ini dapat dijadikan pertimbangan. Akuilah bahwa mereka berbakat memimpin. Kita tidak perlu ragu untuk memberikan tanggung jawab memimpin kepada mereka, karena mereka akan menerima penugasan kita dengan senang hati dan bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa mereka tidak bermaksud menyakiti dengan memaksa orang melakukan sesuatu. Para koleris mungkin akan tampil dominan dan seolah-olah selalu memaksakan kehendak mereka. Kebijaksanaan kita dalam sebuah proses tawar-menawar dengan seorang siswa koleris akan sangat mereka hargai. Jangan memaksa kemujuran mereka. Ada saatnya bagi kita untuk menahan laju kehendak siswa koleris kita. Berusahalah membantunya membagi bidang tanggung jawab. Jangan membuatnya tampil terlalu dominan, karena hal ini dapat menyebabkan sang koleris dijauhi teman-temannya. Ajari siswa koleris untuk mendelegasikan tugas kepada rekan-rekannya. Sadarilah bahwa mereka tidak penuh belas kasihan. Keadaan ini dapat membuat sang koleris tidak disukai rekan-rekannya. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menyadarkan sang koleris bahwa ia juga harus mau mengerti keadaan orang-orang di sekitarnya. Ketahuilah bahwa mereka selalu ingin benar. Perdebatan dengan sang koleris akan berlangsung panas, karena Anda akan menangkap kesan bahwa siswa kita atau siswa Anda ini mau menang sendiri. Kita tak boleh memutuskan perdebatan dengan menggunakan kekuasaan kita sebagai guru, karena bila hal ini kita lakukan, ia hanya akan belajar bahwa kekuasaan di atas segalanya. Ajaklah ia untuk selalu mencari win-win solution. Lakukan komunikasi dua arah dengannya. Siswa koleris tak menyukai pola komunikasi yang berlangsung satu arah. Berikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Karakter pragmatis. Pragmatis adalah karakter yang cinta damai dan tidak suka keributan. Ia lebih menyukai bekerja diam-diam dan di belakang layar. Baginya ketenaran bukanlah sesuatu yang penting. Pragmatis adalah pekerja yang tekun dan teliti. Anak dengan karakter pragmatis menghindari adanya konflik dan senantiasa menjaga perdamaian. Mereka akan tertekan jika kehidupan di sekitarnya penuh dengan pertikaian. Kebutuhan emosionalnya dalam pergaulan adalah rasa hormat, harga diri, pengertian, dan dukungan emosional. Pragmatis selalu tenang menghadapi segala sesuatu, meskipun cenderung agak lambat mengambil keputusan. Karakter pragmatis sangat menyukai teman yang mau membuatkan keputusan bagi dirinya, mau mengakui kekuatan mereka dan memberikan penghargaan atasnya. Ia tidak menyukai teman yang terlalu memaksa, terlalu ribut, dan terlalu menuntut. Sesungguhnya anak pragmatis sangat mudah untuk bekerja sama dan biasanya menjadi seorang pendamai bagi teman-temannya. Ia menyukai hal-hal yang bersifat rutin yang terkadang sangat membosankan bagi anak yang lain. Kembali ke pertemuan ke kelas. Di pojok ruang kelas, seorang siswa kita tampak duduk diam manis mendengarkan dan memperhatikan jalannya pertemuan. Mungkin ia hanya senyum-senyum menanggapi guyonan para sangunis dan tertawa geli melihat tingkah galak para koleris. Ia jarang mengeluarkan pendapat, namun ketika ia mengeluarkannya, boleh jadi inilah jawaban dan jalan keluar yang paling tepat dan menyenangkan semua orang. Karakter pragmatis tidak memperhatikan penampilannya. Bisa jadi ia tampil sekenanya dan seadanya. Baginya, mode bukanlah sesuatu yang harus diikuti. Yang penting sesuatu itu nyaman dan enak dipakai. Kaos butut yang sudah belel namun enak dipakai mungkin akan menjadi pilihannya. Ia memang sulit untuk diajak tampil bergaya. Rambutnya saja kadang-kadang tidak ia rapihkan. Bila kita memiliki seorang siswa yang berkarakter pragmatis,
tenang-tenanglah, karena ia akan selalu menjauhkan dirinya dari permasalahan dalam pergaulannya. Kita dapat mengembangkan potensi diri mereka dengan meminta mereka untuk menetapkan sebuah tujuan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Kita juga dapat menganjurkan mereka untuk memanfaatkan waktu-waktu luang mereka untuk sesuatu yang berguna bagi mereka di masa datang. Kita harus dapat mengarahkan mereka untuk bisa menghadapi masalah-masalah mereka sendiri, sebaik mereka menangani masalah orang lain. Kekuatan dan kelemahan karakter pragmatis. Kekuatannya, mudah bergaul, tenang dan teguh, sabar, seimbang, pendengar yang baik, simpatik dan baik hati, bijaksana, penengah masalah yang baik, problem solver, rasa humor yang tajam, senang melihat dan mengamati, berbelas kasih dan peduli, dan mudah diajak rukun dan damai. Kelemahannya, kurang antusias dan tanggung jawab, rasa takut dan khawatir berlebihan, menghindari konflik, keras kepala dan sulit kompromi, terlalu pemalu dan pendiam, humor kering dan mengejek, kurang orientasi tujuan, kurang motivasi diri, lebih suka sebagai penonton, menunda-nunda pekerjaan dan menggantungkan masalah. Bagi para siswa berkarakter pragmatis dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Sadarilah bahwa mereka memerlukan motivasi ekstrinsik. Sebagai guru, kita tak boleh merasa jemu untuk mendorong kepercayaan diri mereka, karena di balik sikap diamnya sesungguhnya mereka memiliki potensi diri yang luar biasa. Bantulah mereka menetapkan tujuan. Siswa berkarakter pragmatis mungkin mengalami kesulitan untuk menentukan tujuan keberadaan dirinya. Tugas kita sebagai guru adalah memberikan gambaran bahwa hidupnya harus memiliki tujuan tertentu dan tidak mengalir begitu saja. Jangan mengharapkan antusiasme dari mereka. Kita tak akan pernah melihatnya pada diri seorang pragmatis. Ia akan berusaha untuk berada di luar lingkaran perhatian kita. Tak perlu memaksanya menjadi pusat perhatian, karena hal ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri mereka. Sadarilah bahwa menunda-nunda merupakan bentuk kontrol mereka secara diam-diam. Sikap kehati-hatian siswa pragmatis mungkin akan membuat mereka tampak lambat bertindak, dan mungkin Anda harus memberikan ekstra waktu bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Paksalah mereka membuat keputusan. Kita harus dapat memberikan pengertian kepada siswa pragmatis bahwa setiap keputusan memang mengandung konsekuensi tanggung jawab dan mereka tidak perlu merasa takut untuk mengambilnya. Jangan menumpukan kesalahan pada diri mereka. Karena sikapnya yang cenderung pendiam dan pengalah, seorang pragmatis seringkali menjadi kambing hitam dalam sebuah persoalan. Berikan pengertian kepada siswa pragmatis bahwa ada saatnya mereka berdiri dan membela diri mereka sendiri. Doronglah mereka untuk berani menerima tanggung jawab. Berikanlah tugas yang memaksa siswa pragmatis untuk menunjukkan tanggung jawabnya, misalnya dengan sesekali memaksa mereka untuk menjadi ketua kelompok belajar. Hargailah saran-saran mereka. Meskipun siswa pragmatis sangat menghindari perdebatan dan adu argumentasi, namun sesekali mereka akan melontarkan usulan-usulan yang terkadang brilian dan menyenangkan semua orang. Karakter melankolis. Karakter melankolis adalah seorang pemikir sejati, ahli strategi yang tidak mau gegabah dalam memutuskan sesuatu. Banyak para jenius yang lahir dari karakter ini, meskipun karakter ini cenderung lamban karena terlalu banyak pertimbangan. Anak berkarakter melankolis biasanya memiliki pengetahuan yang banyak. Keinginan kuat para melankolis adalah memperoleh apa yang benar, dalam tanda kutip. Kebutuhan emosinya adalah kestabilan, ketenangan, keteraturan, kepekaan, dan dukungan. Biasanya ia serius, perasa, sopan, rapih, suka menyalahkan diri sendiri, terorganisir, dan cermat. Bila mengalami tekanan, anak melankolis cenderung menarik diri, menekuni sebuah buku, menjadi stres dan mudah menyerah.
Melankolis akan memilih teman-teman yang serius, cerdas, mendalam, dan berbicara secara rasional. Mereka tidak menyukai teman yang suka terlambat, tidak terorganisir, pelupa, suka bercanda, dan tidak dapat dipercaya. Anak melankolis pandai menyusun perincian, catatan, bagan, dan grafik. Ia juga pandai menganalisis sebuah masalah secara logis dan terstruktur yang mungkin bagi teman-temannya adalah sesuatu yang sulit. Sekali lagi kita mengingat pertemuan di kelas. Ada siswa kita yang tampak cemberut dan jengkel dengan tingkah para sanguinis. Ia juga sibuk mencoret-coret setiap hal yang dibahas dalam pertemuan. Mungkin ia tiba-tiba tampil ke depan kelas dan membuat semacam skema kerangka kegiatan yang tampak terstruktur dan terencana dengan rapih. Dialah sang melankolis. Penampilannya rapih dan sangat sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Bila berambut panjang, ia akan mengepangnya. Ia memilih tas yang memiliki banyak kantong, di mana pada setiap kantong tersebut ia taruh benda-benda kebutuhannya yang relatif lengkap dan banyak. Soal catatan pelajaran, dialah yang terbaik, rapih dan sempurna. Namun ia tidak suka meminjamkan catatannya karena ia cenderung tidak mempercayai orang untuk meminjam barang pribadinya. Ia hanya akan meminjamkan pada orang-orang yang sudah sangat ia percayai. Bila kita memiliki seorang siswa dengan karakter melankolis, bersyukurlah, karena kita tak perlu repot-repot menyuruhnya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kita dapat mengembangkan potensi dirinya dengan jalan memberikan pengertian kepadanya bahwa hidup tak selalu harus sempurna, dan ia tak harus selalu serius menjalani segala sesuatu. Kita harus meyakinkannya bahwa ia tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti gaya hidupnya yang cenderung perfeksionis. Kekuatan dan kelemahan karakter melankolis. Kekuatannya, analitis, mendalam dan penuh pikiran, serius dan bertujuan, artistik, musikal dan kreatif, sensitif, idealis, standar tinggi dan perfeksionis, tekun, cermat, teliti dan rapi, bertanggung jawab, berteman dengan hati-hati, mau mendengar keluhan, loyal dan mengabdi sepenuh hati dan sangat memperhatikan sekitarnya. Kelemahannya, melihat dari sisi negatif, pendendam, mudah merasa bersalah, memiliki citra diri rendah, mudah tertekan, lamban bertindak, standar yang terlalu tinggi, hidup berdasarkan definisi, sulit bersosialisasi, tukang kritik tapi tidak suka dikritik, cenderung introvert, rasa curiga yang besar dan memerlukan persetujuan. Ketika kita menghadapi siswa berkarakter melankolis, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil. Ketahuilah bahwa mereka sangat perasa dan mudah sakit hati. Kita harus berhati-hati saat berbicara dengan siswa melankolis karena mereka sangat melibatkan perasaan dan emosi mereka ketika berbicara. Kadang mereka tampak terlalu sensitif, terutama ketika kita membicarakan kesalahan atau kekurangan pada diri mereka. Sadarilah bahwa mereka dilahirkan dengan sikap pesimistik. Dengan pandangan seperti ini, seringkali siswa melankolis menarik diri dari pergaulan dan menjadi pribadi yang tidak disukai teman-temannya. Ajaklah siswa melankolis untuk menyadari keindahan hidup ini. Belajarlah berurusan dengan tekanan jiwa karena siswa melankolis akan tampak sering stres dan depresi ketika menghadapi sebuah persoalan. Doronglah mereka untuk dapat mengungkapkan segala perasaannya dan tidak memendamnya sendiri. Pujilah mereka dengan tulus dan kasih sayang. Sensitivitas siswa melankolis yang tinggi membuat mereka mampu merasakan ketulusan perasaan Anda kepadanya. Bila ia merasa ketulusan Anda, maka ia akan mempercayai Anda, sehingga kita atau Anda tidak akan menemui kesulitan berarti untuk mengarahkan dirinya. Terimalah bahwa mereka terkadang menyukai kesendirian. Siswa melankolis sangat menghargai privasi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita dituntut untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi keterbukaan diri siswa melankolis,
Karena bila mereka telah mempercayai Anda, bila mereka telah mempercayai kita, maka baru ia akan membuka dirinya kepada kita. Berusaha menepati jadwal yang masuk akal. Siswa melankolis akan berusaha membuat segala kegiatannya terjadwal dengan baik. Namun, karena standar mereka terkadang terlalu tinggi, mereka kerap membuat jadwal kegiatan yang kurang masuk akal dan terlalu ketat, sehingga menyulitkan diri mereka sendiri. Bantulah mereka membuat jadwal yang lebih rasional dan dapat mereka tepati. Sadarilah bahwa memang kerapian itu perlu, meskipun hal ini tidak berarti mereka harus selalu bersitegang dengan teman-temannya setiap waktu. Berikan pengertian kepada mereka bahwa terkadang apa-apa yang mereka pandang baik dan harus dilakukan belum tentu dipandang sama oleh teman-temannya. Ajari mereka untuk mampu bertenggang rasa. Dari keempat karakter dasar tersebut, kita dapat menarik kesimpulan karakter kepribadian manakah yang paling tepat dimiliki oleh siswa kita atau anak kita atau diri kita. Apakah ia seorang sanguinis yang sopan? Apakah ia seorang sanguinis yang spontan, lincah, dan periang? Apakah ia seorang sanguinis yang spontan, lincah, dan periang? Seorang koleris yang suka petualangan, persuasif, dan percaya diri? Seorang pragmatis yang tenang, ramah, dan sabar? Atau seorang melankolis yang penuh pikiran, setia, dan tekun? Bisa saja sifat mereka adalah perpaduan dari sifat-sifat di atas, karena setiap individu pada akhirnya memiliki karakteristik karakter yang khas. Namun dengan mengetahui karakter dasar yang dominan pada diri mereka atau pada diri Anda, kita akan dapat mengetahui bagaimana cara terbaik untuk mengarahkannya menggunakan potensi diri yang telah Tuhan anugerahkan padanya, serta dapat mulai memahami jiwa mereka, meningkatkan kepribadiannya, serta belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Ini menurut Litero. Bagi para pendidik atau pengajar, pengetahuan tentang karakter dasar kepribadian manusia ini dapat membantu dalam menentukan siapa peserta didiknya yang paling tepat untuk sebuah kegiatan di sekolah. Dapat membantu bagi kegiatan pengembangan diri para siswanya. Bila kita mencari seorang ketua untuk sebuah kegiatan ekstrakurikuler, ada baiknya kita memilih kandidat-kandidat dari siswa-siswa berkarakter koleris, karena pada umumnya mereka memiliki respon yang cepat untuk bertindak, suka memimpin, dan pemberani. Mereka akan memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai bersama teman-temannya dan berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Bila kita tengah melakukan diskusi dalam kelas dan menginginkan suasana yang hidup dan tidak membosankan, maka arahkanlah siswa-siswa berkarakter sanguinis untuk menghidupkan suasana kelas. Berikan pertanyaan pertama kita pada sang sanguinis yang biasanya akan langsung menjawabnya dengan antusias. Biarkan mereka mengeluarkan gagasan-gagasan spontan mereka yang terkadang lucu dan menggelikan, lengkap dengan atribut penampilan dirinya. Kita hanya perlu mengarahkan mereka untuk tidak terlalu menyimpang dari persoalan yang sedang dibahas. Bila kita tengah mengajak siswa untuk melakukan sebuah kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan rutinitas yang panjang, maka pilihlah siswa-siswa yang cenderung berkarakter pragmatis, karena mereka akan menyukai kegiatan rutin yang mungkin terasa membosankan bagi siswa dengan karakter lainnya. Bila kita menginginkan tersedianya sebuah konsep atau program kegiatan di sekolah yang analitis, terencana, rapih, teratur, dan terinci, maka carilah siswa-siswa berkarakter melankolis untuk merespon tugas ini. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan senang hati. Jika kita suatu saat membuat sebuah kelompok belajar, ada baiknya bila kita mencoba membuat kelompok tugas yang terdiri dari semua karakter yang ada. Sang koleris akan menentukan bagaimana caranya agar kelompok ini dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Sang melankolis akan cekatan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika mereka bosan, inilah saatnya bagi sang sanguinis untuk tampil membangkitkan kembali suasana keceriaan kelompok mereka. Dan bila terjadi perdebatan panjang yang menjurus pada perpecahan kelompok,
sang plegmatis akan bertindak bijak dan menenangkan suasana. Bagi para siswa, pengetahuan tentang karakter ini akan membantunya untuk memahami dirinya dan memahami orang lain. Pemahaman tentang karakter diri sendiri dan orang lain akan membuatnya lebih sabar dan bertoleransi terhadap perilaku orang lain. Bagi guru dan orang tua, pemahaman tentang karakter siswa atau anaknya ini akan membantunya untuk memfasilitasi siswa dan anaknya tersebut. Harapannya, pemahaman karakter ini akan membantu pula untuk memahami kebutuhan belajar dan pengembangan potensi dirinya, memahami kebutuhan belajar dan pengembangan potensi siswa dan anak kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik yang luar biasa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.